Pertama-tama saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Ada Abdul Aziz dari Politeknik Negeri Padang, ada Yohan Dwi Prasetya dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Robi Ramza Putra dari Politeknik Negeri Padang, saya sendiri Emmanuel Erlangga Namarodolis Lidiono dari Universitas Pertamina, dan yang terakhir ada Hilfa Marama dari Politeknik Negeri Padang. Pertama-tama kita masuk ke latar belakang. Padi merupakan tanaman pangan utama di Indonesia. Namun, proses perontokan secara manual lambat, membutuhkan banyak tenaga dan kurang efisien. Dibandingkan teknologi modern seperti traktor multifungsi yang dapat dikendarai, mesin perontok padi memiliki kelebihan dalam hal biaya yang lebih terjangkau. Desain ini sederhana dan kemudahan perawatan. Mesin ini lebih cocok untuk petani skala kecil hingga menengah karena fokus pada efisiensi proses perontokan tanpa memerlukan investasi besar atau infrastruktur pendukung tambahan. Teknologi ini penting untuk mendukung ketahanan pangan nasional, mengatasi kekurangan tenaga kerja saat panen, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan efisiensi sektor pertanian. Selanjutnya ada tujuan dari desain mesin perontok padi ini. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi proses perontokan padi, menyediakan alternatif teknologi yang terjangkau, mengoptimalkan desain sederhana dan mudah perawatan, mengatasi kekurangan tenaga kerja saat panen, dan yang terakhir mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut ada penjelasan singkat tentang mesin perontok padi. Mesin perontok padi adalah alat yang dirancang untuk memisahkan bulir padi dari jeraminya secara cepat dan efisien. Mesin ini menggantikan metode tradisional yang menggunakan tenaga manusia, seperti memukul-mukul padi pada alat sederhana yang membutuhkan waktu dan tenaga besar. Mesin perontok padi bekerja dengan cara jerami padi dimasukkan ke dalam mesin, kemudian silinder perontok memisahkan bulir padi dari jerami melalui proses gesekan dan pukulan. Dilanjutkan dengan penyaringan untuk menghasilkan bulir padi yang bersih, sementara sisa jerami dibuang melalui saluran pembuangan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Ruby. Baik, terima kasih kepada Mas Noel. Ini adalah desain produk dari mesin perontok padi yang kami buat. Yang pertama yaitu adalah gabah masuk, di mana ini adalah tempat memasukkan gabah ke mesin perontok padi, yang mana nanti akan keluar ke cover atas di dekat jerami keluar. Padi yang sudah dirontokkan akan turun melalui saringan bulir padi dan akan dihembus oleh kipas untuk memisahkan antara padi yang berisi dengan padi yang hampa. Di desain ini, kami menggunakan mesin gasolin CX 200, di mana untuk meneruskan putaran dari motor, kami menggunakan puli dan fibel. Dan kami menambahkan roda untuk mempermudah mobilitas pemindahan mesin perontok padi. Lanjut. Ini adalah beberapa gambar komponen dan part, di mana yang warna emas ini adalah cover atas, dan ini mesin, dan poros, dan kipas, dan rangkanya. Komponen utama dari mesin perontok padi. Bodi berfungsi sebagai rangka pelindung yang menopang semua komponen utama, menjaga kestabilan mesin saat beroperasi, dan melindungi operator dari bagian yang bergerak seperti silinder perontok. Dan mesin adalah sebagai penggerak utama dengan spesifikasi engine tipe 4 tak. Silinder berfungsi sebagai komponen utama yang memisahkan bulir padi dari jerami melalui proses gesekan, tekanan, atau pukulan sehingga menghasilkan perontokan yang efisien dan cepat. Penyaringan berfungsi untuk memisahkan bulir padi dari serpihan jerami, debu, dan kotoran sehingga menghasilkan bulir padi yang bersih dan siap dikumpulkan. Puli dan fibel berfungsi untuk mentransmisikan tenaga dari motor ke silinder perontok secara efisien, dengan puli sebagai roda penggerak dan fibel sebagai penghubung fleksibel yang meminimalkan selip. Cover atas berfungsi untuk melindungi komponen internal mesin seperti silinder perontok dari debu, kotoran, dan kerusakan, serta menjaga keselamatan operator dengan mencegah kontak langsung dengan bagian yang bergerak, dan sebagai tempat masuk dan keluarnya jerami. Kipas sebagai pemisah antara bulir padi penuh dan yang hampa. Bulir yang hampa dihembus oleh angin yang dihasilkan oleh putaran fan yang digerakkan oleh motor. Roda pada mesin perontok padi adalah untuk mempermudah mobilitas mesin, memungkinkan mesin dipindahkan dengan mudah menggunakan motor atau
dengan cara digerakkan secara manual. Ini adalah BOM mesin perontok padi, di mana kami menggunakan 13 komponen. Untuk panjang keseluruhan dari mesin perontok padi ini adalah 2.284 dan tingginya 1.032. Ini adalah bentuk BOM mesin perontok padi secara 3D. Dan ini BOM drum perontok padi. Untuk membuat drum perontok padi, kita menggunakan 8 komponen. Untuk selanjutnya, analisis yang akan dijelaskan oleh Rama. Baik, di sini terima kasih Robi. Di sini saya akan menjelaskan itu analisis yang kami gunakan dengan menggunakan software ANSYS. Yang pertama itu analisis statis frame menerima gaya motor. Di analisis statis frame menerima gaya motor. Motor ini total beratnya yaitu 30 kilo. Bila dikonversikan menjadi Newton, yaitu sebesar 300 Newton. Di sini terdapat 6 fixed point yang dapat kita lihat, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Terus untuk gayanya yaitu 75 Newton. Dan itu dibagi menjadi 4. Next. Di sini dapat kita lihat yaitu hasil analisis. Hasil analisis akibat gaya berat motor yang diberikan menunjukkan bahwa tegangan maksimum yang terjadi sebesar 66 MPa dan deformasi maksimum yang terjadi adalah sebesar 0,9 mm. Hasil tersebut masih aman, masih jauh di bawah dari yield material struktur steel yaitu 250 MPa. Next. Yang kedua yaitu analisis statis frame menerima gaya padi. Di sini terdapat 6 fixed point yaitu dapat kita lihat A, B, C, D, E, dan F. Adapun di sini tempat masuknya padi itu sebesar 200 Newton. Next. Adapun hasil analisis dari gaya padi masuk ke dalam mesin perontok padi ini yaitu hasil analisis kedua akibat gaya padi yang ditaruh di atas sebelum dimasukkan ke mesin perontok padi menunjukkan bahwa tegangan maksimum yang terjadi sebesar 28,7 MPa dan deformasi maksimum yang terjadi adalah sebesar 0,3 mm. Hasil tersebut masih aman. Next. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya itu Mas Yohan. Baik, terima kasih Mas Rama. Saya akan menjelaskan analisis ketika bracket engsel menerima gaya cover atas apabila saat dibuka. Pemberian tumpuan masih sama dengan analisis sebelumnya. Bedanya beban gaya menyesuaikan berat cover atas sekitar 20 kilo. Sehingga jika kita asumsikan part bracket menerima beban secara merata, maka side bracket menerima gaya 5 kilo. Jadi dapat dilihat gaya yang terjadi pada GHIJ besar 50 Newton. Next. Hasil analisis ketiga akibat gaya berat cover atas yang menumpu pada bracket tersebut ketika dibuka menunjukkan bahwa tegangan maksimum yang terjadi sebesar 25,76 MPa dan deformasi maksimum yang terjadi adalah sebesar
0,16 mili. Hal tersebut masih aman. Dapat dilihat tegangan maksimum yang terjadi di area bearing atau penumpu roda. Sedangkan deformasi terbesar terletak pada area dudukan motor. Next, di analisis static frame menerima 3 gaya di atas. Hasil analisis keempat akibat semua gaya yang diberikan menunjukkan bahwa tegangan maksimum yang terjadi sebesar 97,8 MPa dan deformasi maksimum yang terjadi adalah sebesar 1,14 mili. Hasil tersebut masih aman, dapat dilihat dari pada gambar kurang lebih masih sama dengan yang sebelumnya. Tegangan maksimal yang terjadi di area penumpu roda dan deformasi maksimal terjadi di area dudukan motor. Next. Berikut ini adalah hasil motion preview mesin perontok padi kelompok kami. Next. Berikut ini untuk materi presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aziz. Baiklah, Silakan Mas Aziz. terima kasih Mas Noel. Baiklah, ini adalah biaya pembuatan mesin. Berikut adalah tabel harga material standar yang ada di pasaran. Bisa dilihat di sini misalkan siku dengan ukuran 3 kali 30 kali 30 dengan panjang 6.000 mm dengan harga 57.200 dan harga per milimeternya itu 9,53 rupiah. Next. Next. Berikut adalah biaya pembuatan cover atas, yang dimana cover atas ini dibuat dengan menggunakan plat dengan dan memiliki variasi tebal yang berbeda-beda. Dan total biayanya yaitu bisa dilihat di sini. Next. Nah, berikut adalah biaya dari pembuatan bodi atas sekitar 345.235 rupiah dan biaya bodi bawah sekitar 739.116 rupiah. Next. Dan untuk biaya pembuatan drum berontok sekitar 474.988 rupiah dan biaya saringan sekitar 180.723 rupiah. Next. Next. Nah, berikut ada biaya total dari pembuatan mesin perontok padi yang ditambah dengan estimasi total fastening dan estimasi pengerjaan dan hasilnya menjadi 4.413.670 rupiah. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Lanjut. Mesin perontok padi dirancang untuk menggantikan metode manual yang memakan waktu dan tenaga besar. Dengan penerapan ilmu CAD/CAM dan CAE, mesin ini mampu memisahkan bulir padi dari jerami secara cepat, efisien, dan ergonomis. Solusi ini mendukung efisiensi kerja petani, mengurangi beban kerja, serta mendukung program pemerintah petani milenial. Estimasi biaya pembuatan mesin ini adalah Rp4.413.670. Sekian presentasi final project dari kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?
Terima kasih untuk presentasinya. Mungkin dari Mas Yusuf atau Mas Arif bisa memberikan saran atau tambahan terkait kelompok ini. Oke Mas, saya izin Mas ya menambahkan ya Mas ya. Oke buat teman-teman mungkin ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan juga dan ada yang beberapa yang perlu saya sampaikan. Pertama itu berapa total berat semuanya nih, semua rangkanya itu di total berapa? Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat coba lihat PPT-nya yang kelihatan semua rangka bodinya. Coba deh. Yang kelihatan rangka bodinya isometrik. Yang di ini deh di dimensi deh di drawing. Nah, ini boleh. Nah, itu tingginya berapa tuh terkait dengan apa namanya? Tinggi gagangnya tuh yang pegangan kan katanya untuk mempermudah diberikan roda kan untuk mempermudah mobilisasinya gitu kan. Nah, kalau saya lihat kalau misalkan satu orang ngangkat nih ya, terus dengan tinggi apa namanya di bawah itu kayaknya pasti agak susah banget, pasti ngangkatnya harus bener-bener tinggi ke atas gitu. Apakah itu sudah pernah diperhitungkan atau belum tuh terkait pegangannya itu? Ya kan? Terus kemudian apakah satu orang ini bakal kuat ngangkat mesin seberat ini? Kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih berat mesinnya ini total berapa. Ya karena kan pertama ada mesin padinya juga, terus ada rangka dari si strukturalnya juga. Nah itu kuat nggak kira-kira satu orang? Misalkan tadi kalau misalkan di total ya sekilas itu 300 kilo gitu kan. Apakah kuat satu orang ngangkat 300 kilo itu? Belum ditambah nanti udah harus ngangkat juga, belum ketinggian dari pegangannya juga. Kebayang nggak maksud saya, teman-teman? Iya Mas, kebayang Mas. Kebayang ya. Jadi itu coba dicek lagi nih. Ya itu kalau menurut saya itu pasti lumayan sulit tuh kalau mau misalkan rodanya agak dimundurin ya. Penyangganya penyangganya itu misalkan dipindahin ke depan. Itu kan pasti lebih mudah lah untuk memindah-mindahkan. Nah, itu coba diperhitungkan juga kalau misalkan memang tadi ada yang dinotis itu untuk mempermudah mobilisasi ditambahkan roda. Jadi nggak sekedar cuman penambahan roda doang. Kayak gitu kan teman-teman ngedesain nih, ya harus dipikirkan juga tuh mobilisasinya seperti apa. Kayak gitu. Ya mungkin nanti itu diperhitungkan lagi ya, coba dicek lagi desainnya apakah oke atau enggak. Terus kira-kira dengan satu orang kuat nggak ngangkat itu walaupun ada roda gitu. Walaupun ada roda kan memang mempermudah. Tapi kuat nggak ya? Itu pertanyaannya. Kemudian ada satu hal menurut saya yang nggak tahu ya. Saya tadi sih selama saya menyimak nggak ada yang namanya safety factor. Kayak gitu. Ada nggak tadi safety factor? Nggak ada ya? Ada Mas Arif, tapi nggak dijelasin tadi, kurang lebih. Oh nggak dijelasin ya. Udah berarti Dia kan nanti 250 H. oh ya, berarti nanti dimasukin saja safety faktornya dan kalau bisa beban ketika analisis itu dikali aja misalkan beban beratnya motor itu 75 Newton. Dikali aja dikali 4 misalkan. Kayak gitu. Jadi nanti masukinnya sekitar 75 kali 4 kan berarti sekitar 300. Masukin aja 300 Newton. Kayak gitu. Buat antisipasi aja supaya kita dapat apa safety faktornya lebih bagus lagi. Kayak gitu. Ya. Dari saya paling itu aja Mas Yuda. Itu aja teman-teman ya. Paling nanti coba dicek lagi ya. Tolong diperhitungkan lagi nanti gambarnya. Baik Mas. Mas. Terima kasih Mas Arif untuk masukannya. Mungkin tadi revisi dari Mas Arif itu ya, tadi safety factor ditambahi serta untuk gagangnya ya terkait pengimplementasinya nanti harus dilihat lagi sebelum teman-teman merencanakan.
Mungkin untuk teknisnya sudah diulas banyak oleh Mas Arif. Mungkin kalau dari saya sih lebih kepada ini sih breakdown lagi sih, breakdown si drawingnya ini, breakdown drawing, terus dia punya ukuran, ukuran dari misalnya cover atas, itu yang detail, lebih ke detail ke drawingnya. Kalau dari saya cukup oke sih. Mungkin revisi dari Mas Arif, teman-teman, mungkin kalau dari kelompok saya, kalau memang ada revisi terkait hal itu dan dikerjakan, nah, untuk nilai akan saya tambahkan. Tapi kalau memang tidak ada revisi terkait safety factor atau tadi gagangnya ergonomis atau tidak, gitu loh. Cukup dari saya. Mungkin Mas Yusuf ada tambahan lagi. Iya, untuk ini kan ada 347 ya Mas Mente. Nanti untuk misalnya Mente 4, filenya dikirimkan ke Mas Yusuf, Mente 3 dikirimkan ke Mas Arif, dan Mente 7 file lengkapnya dikirimkan ke saya. Paling lambat tanggal 14, 15 besok, 15 sore. Karena 16 itu harusnya nilai sudah masuk. Mungkin ada yang ditanyakan lagi untuk Mas-Mas Mente, kelompok ini, kelompok tim 38. Mungkin itu aja dulu, Mas. Oh ya udah, silakan ditutup dari perwakilan tim 38. Baik, terima kasih semua atas mentor-mentor dan juga kritik dan sarannya. Saya tutup presentasinya. Sekian, terima kasih. Ya, makasih ya teman-teman. Ditunggu ya revisiannya ya. Saya izin Ya, ya Mas. teman-teman. Baik, Mas.